Gawat, 5 Agustus, puluhan ribu buruh di Indonesia siap unjuk rasa mogok kerja. Di lain sisi, umroh telah diperbolehkan, tapi Indonesia masih dilarang. Bergeraklah, wahai Bapak Presiden. Di lain sisi, seruan saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim buruk. Presiden KSPI, 5 Agustus, puluhan ribu buruh di Indonesia siap unjuk rasa mogok kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal mengatakan, pada 5 Agustus 2021 mendatang, puluhan ribu buruh atau pekerja di ribuan pabrik di 24 provinsi akan melakukan unjuk rasa mogok kerja dengan mengibarkan bendera putih di ribuan pabrik. Hal itu sebut Said Iqbal sebagai bentuk kerja dan buruh menyerah dalam menghadapi hantaman selama pandemi COVID-19. Buruh akan mengibarkan bendera putih di luar pabrik tempatnya bekerja karena kaum buruh menyerah dengan banyaknya buruh yang sudah meninggal dan terpapar COVID-19, ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Senin 26 Juli 2021. Said Iqbal juga mengatakan puluhan ribu buruh menyerah lantaran sudah berulang-ulang berteriak agar perusahaan di tempatnya bekerja mengatur jam bergilir di situasi pandemi COVID-19. Ia juga mengatakan buruh dan pekerja sudah berulang-ulang berteriak agar yang isolasi mandiri atau isoman diberikan vitamin dan obat-obatan gratis melalui jaringan BPJS Kesehatan. Berulang-ulang teriak jangan ada PHK. Berulang-ulang berteriak jangan dirumahkan dengan memotong gaji, tegas Said Iqbal. Selain itu, ia mengatakan jika pihaknya berulang-ulang berteriak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merugikan buruh. Bendera putih akan kita kibarkan dan akan memasang spanduk dengan 3 tuntutan. Selamatkan nyawa buruh dan rakyat, cegah penularan COVID-19, dan cegah ledakan PHK, imbuh Said Iqbal. Said Iqbal juga menjelaskan, dalam unjuk rasa mogok kerja tersebut, para buruh dan pekerja dengan tegas meminta agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Said Iqbal menjamin, gelaran unjuk rasa mogok kerja itu akan dilaksanakan dengan mematuhi aturan 5M, yaitu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menyiapkan hand sanitizer, dan menjaga tidak akan ada kerumunan. Gelaran Unras mogok kerja ini akan dilakukan di luar area produksi, tapi tetap dilaksanakan di lingkungan pabrik dan diikuti puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia di 24 provinsi, serta di 1000 pabrik pada tanggal 5 Agustus 2021, kata Said Iqbal. Di lain sisi, rakyat butuh pertolongan Presiden. Umroh diperbolehkan, tapi Indonesia masih dilarang. Ini kata Kemenang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, PLT Dirjen PHU, Kementerian Agama, Khoirizi, membenarkan bahwa Arab Saudi akan mulai mengizinkan jamaah umroh dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021. KJRI di Jeddah pun telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 25 Juli 2021. Namun, terdapat sejumlah negara yang masih dilarang untuk melakukan penerbangan internasional ke Tanah Suci, di antaranya India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon, termasuk Indonesia. Khoirizi mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam edaran, seperti vaksin dan keharusan karantina 14 hari sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara tersebut. Kami masih pelajari, ungkap dia, Selasa 27 Juli. Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umroh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah
terkait keharusan karantina 14 hari. Kami berharap jemaah haji tidak harus dipersyaratkan seperti itu. Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud, sambungnya. Adapun salah satu alasan terbesar di Saudi menyampaikan dibukanya akses umroh untuk warga Indonesia nantinya lebih bergantung kondisi pandemi di Indonesia sendiri. Kemudian juga terkait dengan regulasi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Misalnya sekarang, pemerintah Indonesia menerapkan PPKM level 4, level 3, dan aneka jenis PPKM lainnya, turut menjadi pantauan otoritas di Saudi Arabia. Seperti diketahui, kegiatan penyelenggaraan umroh di Indonesia praktis berhenti lebih dari setahun. Saudi sempat membuka akses pengiriman jamaah umroh dari Indonesia di penghujung 2020 lalu, tetapi pada awal 2021 kemudian kembali dihentikan. Sampai akhirnya Saudi menetapkan Indonesia dalam daftar negara di-ban. Di lain sisi, seruan saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim buruk. Nama Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, kembali jadi perbincangan publik. Isu yang ramai adalah soal perbedaan unjuk rasa di zaman Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat ini dan era 10 tahun masa pemerintahan SBY. Seru-seruan atau jargon saat demonstrasi di masa SBY pun viral. Saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim busuk. BBM naik, tumbangkan rezim SBY neolib. Kemudian, ada jargon milik partai oposisi saat itu. PDI Perjuangan bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Atas kondisi saat ini, terkait perbedaan nuansa unjuk rasa, politisi Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, mencoba mengenang masa unjuk rasa besar-besaran di era SBY. Saat itu, di antara foto dibagikan Rahlan Nasidik, tampak jelas spanduk yang dibawa pendemo bertuliskan, turunkan rezim busuk, tangkap dan gantung SBY Budiono. Rahlan pun membagikan 3 foto lainnya. Saat itu pengunjuk rasa tengah protes soal kenaikan harga BBM di era kepemimpinan SBY. Lantas, Rahlan menyebut jika masa SBY menyampaikan aspirasi dengan berunjuk rasa sangat leluasa. Jika dilihat dari foto-foto demonstrasi zaman SBY ini, kata dia, menunjukkan keleluasaan dalam kebebasan berpolitik. Dulu, demo begini nyata, terang-terangan beroposisi. Katanya, seperti dilihat dari akun Twitter Rahlan Nasidik. Bukan sebaliknya, kampanye disinformasi anonim berbau pro pemerintah untuk menfitnah dan mendiskreditkan oposisi. Tuturnya menambahkan, Rahlan pun mengingatkan kembali terkait statement SBY tentang pendemo pemerintah. Menurut SBY, pelakunya tidak perlu dipidana. SBY mengutarakan bahwa ia tidak ingin ada orang di penjara hanya karena menghina dirinya, termasuk membakar fotonya, ucapnya.